Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan unboxing, review, dan juga tes RPM pada sebuah wood trimmer yaitu dari JLD dengan tipenya MT370. Seperti apa isinya dan kelengkapannya kita akan cek satu persatu. Dan ini adalah hard case-nya terbuat dari plastik dan nggak begitu tebal juga. Kalau kita tenteng juga lumayan enteng ya, lumayan enteng. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari channel saya ini. Baik teman-teman, mari kita unboxing bersama-sama apa saja isi dan kelengkapannya di dalam box wood trimmer JLD MT370. Nah, ini dia penampakannya ya teman-teman. Tentu saja yang pertama ada sebuah buku manual tertulis di sini wood trimmer 6 mm, dan di bagian belakangnya ada sebuah gambar dari part-partnya, dan di dalamnya tertulis nama-nama dari part-partnya juga. Terus kita akan mendapatkan sebuah kelengkapannya ya. Ini terbuat dari logam semua, sepertinya sih stainless teman-teman ya. Dan dua buah kunci tentunya, dua buah kunci. Ketika kita membeli sebuah trimmer, pasti kita akan mendapatkan kunci ini. Ada tambahan apa lagi? Ya, ini siku ya teman-teman ya. Ini juga terbuat dari logam. Dan sepertinya kita mendapatkan sebuah bonus tambahan yaitu mata trimmer dengan ukurannya 1/4 x 3/8. Sayangnya ini cuma dapat satu teman-teman. Kita buka, nah seperti ini dia penampilannya. Cukup kita masukkan kembali. Dan apakah masih ada untuk tambahannya? Kita cair lagi. Oh ya, sepertinya masih ada satu nih teman-teman ya. Yaitu apa ini? Sebuah baut ternyata teman-teman. Ini adalah sebuah baut. Dan sudah kita ambil semuanya ya teman-teman ya. Kita langsung ambil mesinnya saja dan kita singkirin dulu untuk hard case-nya. Nah, ini dia penampakan dari wood trimmer JLD ya, tertulis di sini 220 volt. Kemudian putarannya yaitu 30.000 RPM per menit. Nanti kita akan tes apakah ini sesuai atau tidak. Di sini kita bisa lihat ya, ada sebuah cowakan yaitu untuk mengganti karbon brush. Jumlahnya ada 2 ya, jadi kanan kiri atau atas bawah nih penyebutannya. Nanti kalau habis kita bisa menggantinya di tempat ini. Dan di sini ya terlihat seperti ukuran. Kita kendorin dulu bautnya, kita kendorin. Kemudian ini bisa terlihat untuk ukurannya ya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa diukur sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang ini kita lepas bautnya untuk pemasangan dari mata trimmernya ya, dipasang kemudian dikencengin. Kita kencengin aja ya teman-teman ya. Ini untuk bodinya logam ya teman-teman ya, logam, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau jatuh atau tertimpa karena ini logam cukup kuat. Dan ini untuk plastik ABS dilengkapi dengan karet untuk pegangannya, jadi ketika beroperasi enak aja pegangnya. Ini untuk saklarnya ya, on off di bagian belakang. Untuk sini ada tulisan 0 dan 1. Untuk 1 untuk menghidupkan, 0 untuk mematikan ya teman-teman. Dan ini untuk penggunaan kedua kunci yang tadi teman-teman. Nah, jadi yang satu di bawah, yang satu di ujung, kita bisa langsung satu tahan, satu tarik. Ya, saya rasa sudah cukup kencang. Seperti teman-teman lihat, saya di sini sudah memasang pelindungnya ya. Jadi sebelum saya menyalakan mesin dan mengetes putarannya, pastikan dulu semua perlengkapan dan keamanannya sudah terpasang untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Nah, seperti ini posisi sudah siap. Sebentar lagi saya akan tes untuk kecepatannya, apakah sesuai dengan yang tertulis yaitu 30.000 atau tidak sesuai. Jadi kita akan lihat bersama-sama sebentar lagi.
trimmernya sudah siap ya. Kita akan menyalakan dan menggunakan digital tachometer seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan. Dan sudah mulai menyala teman-teman. Kita arahkan digital tachometernya. Sudah keluar angka, di sini langsung menunjukkan 29.000 dan angkanya terus naik secara perlahan. Ya, kita tunggu apakah bisa menyentuh angka 30.000 atau bahkan lebih. Kita perhatikan bersama-sama. Dan ternyata lebih teman-teman. Berarti trimmer ini sesuai dengan yang tertera ya. Tertulis di sini tertera 30.136 putaran per menit. Ini sudah lebih tinggi daripada yang tertulis ya teman-teman ya. Kalau yang tertulis di sini yaitu 30.000 putaran per menit. Jadi masih lebih tinggi sekitar 136. Mungkin ini karena nggak ada bebannya ya. Mungkin kalau ada beban dengan putaran dengan beban mungkin akan menjadi 30.000 atau 29.000 sekian. Tapi menurut saya ini sudah sangat bagus karena memang sudah sesuai angkanya seperti yang tertulis. Berarti produk dari JLD ini sangat rekomendasi. Tidak mengurangi kualitas yang tertulis atau yang mereka buat dan mereka tempelkan di barang-barang yang mereka jual ya teman-teman ya. Untuk keunggulannya sendiri dari trimmer JLD ini menurut saya yang pertama harganya cukup murah ya. Harganya cukup murah. Yang kedua daya wattnya kecil, rendah. Jadi teman-teman bisa memakainya meskipun daya rumah hanya 450 watt ataupun 900 watt karena mesinnya cukup kecil, sangat ramah lingkungan tapi cukup bertenaga. Kemudian bahannya untuk casingnya ya, untuk bodinya ini terbuat dari logam. Jadi nggak usah khawatir kalaupun jatuh atau tertimpa ya, karena ini cukup kuat. Jadi ada logam kombinasi dengan plastik. Itu tadi adalah keuntungannya ya, atau kelebihannya menurut saya. Dan untuk kekurangannya dari trimmer JLD ini, tentu saja saya nggak bisa berkata banyak ya, karena memang barangnya masih baru dan belum saya pakai untuk beroperasi. Tapi untuk kedepannya, setelah pemakaian mungkin 6 bulan atau 1 tahun, saya akan mereview lagi kekurangan daripada mesin trimmer MT370 dari JLD ini ya. Kekurangannya, jadi saya belum bahas begitu detail, begitu banyak. Dari segi pegangan ya, agak ditingkatkan lagi. Jadi kita saat pegangnya tuh lebih enak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan di video ini kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan pesan saya untuk teman-teman yaitu tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan berpikir positif. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.